in progress. Baik, sebelum kita mulai ujian, saya tanya dulu, apa Ibu Meliara sudah siap ujian? Insya Allah siap, Pak. Baik, untuk mengawali ujian ini, mari kita buka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, perlu saya sampaikan bahwa ujian kita buka dalam 3 sesi. Yang pertama, saya minta Ibu Meliala untuk mengambil Al-Quran. Pak, sudah. Silakan Qurannya dibuka secara acak, diambil di tengah-tengah saja. Sudah? Silakan baca beberapa ayat. Nanti kalau Surah saya bilang cukup, baru saudara berhenti. Silakan dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amalan wa inna taja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruzan am hasibta anna ashabal kahfi waraqimi kanu min ayatina ajaban iz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyadan fadarabna ala azanihim fil kahfi sinina adadan summa ba'athnahum lina'lama ayyul hijbaini ahsa lima labithu amadan. Cukup. Sadaqallahul azim. Baik, silakan ambil kertas. Pak. Dengan pulpennya. Silakan Anda menulis surat Al-Kautsar. Surah Silakan Al-Kautsar, Pak. tulis surat Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar.
Cukup, silakan perlihatkan ke saya tulisannya. Pak. Ya, bisa difoto saja, difoto baru nanti Ya, kirim Pak. ke saya lewat PA. Baik, kita lanjut ke sesi yang kedua, uji tentang pengetahuan. Coba saya minta saudara untuk bisa menyebutkan beberapa teori yang dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan perangkat pembelajaran. Coba Anda ya, Mohon boleh diulangi jelas. sekali lagi, Pak. Coba, coba saudara jelaskan beberapa teori yang biasanya digunakan sebagai landasan dalam menyusun rancangan pembelajaran. Ya, jadi macam-macam teorinya itu, Pak, yaitu ada teori behavioristik, kemudian ada teori kognitif, kemudian ada teori humanistik, dan juga ada teori belajar konstruktivis, konstruktivistik, Pak. Anda jelaskan, coba Anda jelaskan dulu. Kalau behavioristik itu menekankan pada soal apa, kemudian konstruktivistik itu menekan pada apa, humanistik yang bagaimana. Jadi kalau untuk behavioristik itu, Pak, itu menekankan pada perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman, Pak. Terus Kemudian pada teori kognitivisme itu, Pak, eh, itu dari mengungkapkan bahwa belajar itu dilakukan individu sebagai hasil dari eh, interaksi mental dengan lingkungan sekitar, Pak. Kemudian kalau teori humanistik itu mengutamakan pada proses belajar bukan pada hasil belajar, tapi pada prosesnya, Pak. Kemudian kalau teori konstruktivistik, konstruktivistik itu, Pak, berpikir cara berpikir seseorang yang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan sosial budayanya, Pak. baik, biasanya seorang guru itu kalau ketika dia
sebelum mengajar dia mempersiapkan perangkat pembelajaran atau modul ajar. Nah, kira-kira komponen-komponen apa saja yang ada dalam perangkat pembelajaran itu atau modul pembelajaran itu? Ya, jadi untuk komponen-komponen apa saja, yaitu yang pertama menyusun tujuan pembelajaran, Pak. Kemudian materi, kemudian eh, LKPD, kemudian metode pembelajaran, kemudian media dan juga LKPD, dan juga yang terakhir instrumen penilaian, Pak. Oke, tadi Anda mengatakan bahwa ada tujuan pembelajaran. Ketika Anda merumuskan tujuan pembelajaran, biasanya tujuan pembelajaran itu berdasarkan apa? Ya, jadi tujuan pembelajarannya itu menggabungkan antara A, B, C, dan juga D. Nah, untuk A ini dia audiens, Pak. Jadi ketika kita merumuskan tujuan pembelajaran itu, kita pastikan bahwa audiens kita itu adalah peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu behavior. Behavior ini seperti perilaku, Pak. Kemudian perilaku dari peserta didik. Kita ketika kita menyusun pembelajaran itu, Pak, kita harus tahu untuk apa supaya menunjukkan sikap dari peserta didik. Kemudian condition atau kondisi. Kemudian, Pak, degree atau eh, kejelasan atau eh, ini, Pak, penyampaian yang secara lugas atau jelas dan yang lain sebagainya, Pak. Ya, yang saya tanya pada saudara, itu Ya, Anda merumuskan tujuan pembelajaran itu berdasarkan apa? berdasarkan KKO, Kak, Pak, Berdasarkan apa? Ya, berdasarkan Anda itu KKO. untuk menjabarkan dalam pada tujuan-tujuan yang akan ingin dicapai itu lahir dari mana itu? Ya, jadi berdasarkan dari kalau saya membuat tujuan pembelajaran itu, Pak, yang pertama Hmm. saya mengikuti yang namanya KKO, Pak. Ya, Kemudian itu kan itu bahasa yang digunakan dalam kata-kata yang digunakan dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Yang saya tanya, Anda menjabarkan tujuan-tujuan yang Anda ingin capai itu atas dasar apa? ya jadi jadi yang pertama itu eh, saya menjabarkan tujuan pembelajaran itu yang pertama, Pak, eh, berdasarkan yang pertama itu merujuk dulu kepada KKO, Pak. Kemudian eh, yang pertama itu Jawab. Terus silakan, 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 oh, silakan Anda menjelaskan apa yang Anda pahami. ya jadi Pak, saya merumuskan tujuan pembelajaran itu yaitu yang pertama berdasarkan KKO. Nah, Apa itu KKO? jadi Apa itu KKO yang saudara tahu? kata kerja operasional, Pak, Ya, baru. itu mencakup sikap, kemudian pengetahuan, dan juga keterampilan siswa, Pak. Ya, nah itu keterampilan apa? Ya, Sikap jadi, seperti apa? oh, Dengar ya Pak. dulu, saya tanya.
sikap seperti apa, keterampilan seperti apa, pengetahuan seperti apa. Itu kan penjabarannya. Saudara jabarkan dalam tujuan-tujuan tadi. Oh, saya ingin capai sikap seperti ini, pengetahuan seperti itu. Nah, itu atas dasar apa Anda menyusun tujuan pembelajaran itu? Apakah Anda langsung tiba-tiba mau membuat modul ajar langsung tujuan pembelajaran? Nah, saya tanya, dasar Anda membuat, menyusun tujuan itu berdasarkan apa? Berdasarkan materi yang saya buat, Pak, Materi yang Anda buat itu dari mana? dari CP, Pak. Dari CP, kemudian Ya, saya, dari CP. Yang seharusnya itu dari tadi Anda jawab. Saya merumuskan tujuan pembelajaran itu berdasarkan CP. Kalau CP dari mana? ya Pak, CP, Anda ambil dari mana CP-nya? diambil dari undang-undang, Pak, yang ada CP terbarunya, Pak. Ya, baik. Ya seperti itu. Bukan Mohon maaf, Pak. merumuskan tujuan berdasarkan KKO. Kan harus berdasarkan CP, apa yang ingin dicapai. Oh, dari apa yang dicapai itulah yang akan dijabarkan dalam tujuan pembelajaran. Ya seperti itu. Terus kalau apa bedanya tujuan pembelajaran dan alur pembelajaran? Alur tujuan pembelajaran. Apa hubungannya, Pak? Apa bedanya? Anda kan menyusun tujuan pembelajaran. Kemudian Anda juga menyusun alur tujuan pembelajaran. Iya, Pak. Jadi, kalau tujuan pembelajarannya itu, Pak, itu dimulai dari eh, sikap dulu, sikap dari peserta didik, kemudian pengetahuan dari peserta didik, kemudian keterampilan dari peserta didik, Pak. Sedangkan kalau alur itu dimulai dari pengetahuan peserta didik terlebih dahulu, kemudian sikap, kemudian keterampilan dari peserta didik, dan kemudian yang terakhir itu, Pak, keterampilan, sikap dari peserta didik, Pak. Oke. Nah, itu salah satu komponennya adalah merumuskan tujuan pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan seterusnya. Sekarang saya tanya, setelah komponen itu, apalagi komponen yang ada dalam perangkat pembelajaran itu? Komponen yang ada pada perangkat pembelajaran, Pak, itu yang pertama itu, Pak, ada tujuan pembelajaran, kemudian ada materi ajar, Hmm. kemudian metode, metode pembelajaran, kemudian media dan juga LKPD, dan juga yang terakhir instrumen asesmen, Pak, instrumen penilaian. Ya, materi-materi yang saudara eh, susun, kira-kira Anda bisa menggambarkan pendalaman dan penguasaan materi seperti apa yang saudara rumuskan dalam modul ajar itu? Ya, jadi di modul ajar itu, Pak, saya saya menggunakan materi tentang peran tokoh ulama dalam penyebaran Islam, Pak. Nah, yang bagaimana itu materi yang esensial?
Materi yang esensial, materi yang bermakna seperti apa? Ya, jadi Pak, kalau Mencerminkan apa saja? mencerminkan tentang tokoh ulama, Pak, tokoh ulama dalam penyebaran agama Islam itu sendiri, Pak. Secara teorinya, yang tercermin dalam materi itu apa saja? Yang tercermin di dalam materi itu, Pak, yaitu tentang tokoh-tokoh ulama dalam penyebaran Islam, kemudian pada strategi dakwanya, kemudian Oke, pada kita strategi. lanjut. Kita lanjut. Kemudian setelah materi, apalagi yang saudara cantumkan dalam modul itu? Setelah materi, Pak, saya mencantumkan media dan juga LKPD, Pak, dan juga instrumen Media. penilaian. Ya, apa yang saudara pahami dari makna media itu? Dan apa tujuannya? Apa Tentang itu media, media? Pak. Iya, media itu, Pak, seperti Apa itu misalnya, media? ya, jadi Pak, media itu seperti alat untuk menyediakan sarana bagi siswa agar supaya siswa lebih gampang untuk melihat atau mudah untuk memahami satu materi dengan menggunakan media, Pak. Misalnya contohnya menggunakan media dalam bentuk PowerPoint, kemudian dalam bentuk misalnya ada speaker untuk mendengarkan tentang sejarah dan yang lain sebagainya, Pak. Oke. Apa yang menjadi dasar pertimbangan di dalam menentukan atau memilih media tertentu yang akan digunakan dalam proses pembelajaran? Dasar pertimbangannya, tolong Ya, Pak. dipahami ya, yang saya tanya itu adalah ketika Anda mau menyusun modul, Anda sudah menentukan saya akan menggunakan media ini. Nah, apa dasarnya sehingga Anda menentukan media tersebut? Ya, Pak. Jadi Silakan. berdasarkan dari asesmen awal, Pak, banyak siswa yang lebih suka itu mereka suka dengan media, Pak, dibandingkan dengan menjelaskan secara terus-menerus, Pak. Jadi berawal dari situ, saya merasa bahwa lebih baik ketika belajar itu saya menggunakan media agar supaya fokus anak-anak itu lebih serius untuk belajar, Pak. Saya kalau hanya terus-terus menjelaskan, kadang mereka juga bosan. Ya, harus menggunakan media itu betul harus. Tapi media yang saudara pilih pertimbangannya apa? Oke, Anda bisa menggunakan dan sekian banyak media. Anda harus tentukan kan? Ya, Sudah Pak. ditentukan belum? Oh, saya Sudah, Pak. menggunakan media ini. Nah, pertimbangannya apa harus memilih itu? Harus Iya, memilih Pak. media tertentu. Jadi melalui pertimbangan awal, Pak, dari asesmen awal, Pak, yang dimana Ya, eh, saya itu memberikan LKPD untuk mereka tulis apa saja pembelajaran yang seperti apa yang mereka mau, kemudian cara mengajar yang seperti apa, kemudian ketika mereka tuangkan di situ, maka ketika saya merumuskan atau membuat media, Pak, saya sudah tahu bahwa oh mereka lebih menyukai media yang seperti misalnya contoh menampilkan PowerPoint, Pak, seperti itu. saya tidak paham dari apa yang saudara jelaskan ini. Jadi kesimpulannya apa? Apa pertimbangannya?
hanya karena asesmen awal. Maksudnya apa? Atau ada pertimbangan lain? Karena Pak, siswa itu lebih suka dengan menggunakan media ini Pak, media PowerPoint Pak, dan juga bisa menampilkan video-video dan yang lain sebagainya Pak. Maka dari itu Oke, jadi saya menjadi memilih media pertimbangan. dalam bentuk Jadi menurut Anda pertimbangannya itu adalah tentang sesuai dengan kebutuhan atau karakteristik peserta didik. Itu satu. Yang kedua, Pak. apakah hanya itu saja atau ada pertimbangan lain? Kalau sejauh ini Pak, hanya itu Pak Ya itu. pertimbangannya. Nah, saya beri contoh saudara. Saya beri contoh kalau hanya itu pertimbangannya. Sekarang anak-anak itu suka dengan PowerPoint. PowerPoint Anda buat dari mana? Alat apa yang Dari, saudara gunakan dalam membuat PowerPoint? dari Canva Pak. Dari Canva, kemudian saya salin, saya share, kemudian menjadi PowerPoint Pak untuk pembuatan Lalu medianya Anda lalu Anda salurkan ya, lalu Anda salurkan lewat apa? lewat laptop Pak LCD, Ya, sekarang di sekolah itu tidak punya LCD. ya Pak. Sekarang sekolah itu tidak punya LCD. Berarti Anda tidak bisa menggunakan kan? Bisa Pak. Jadi kalau misalnya terkadang juga kalau saya tidak menggunakan media, saya menggunakan eh, media metode penjelasan Pak, menjelaskan metode ceramah. Makanya Anda jangan hanya mempertimbangkan peserta didik saja. Anda katakan hanya peserta didik. Sekarang kebutuhan mereka hanya itu. Lalu Anda sudah tentukan saya menggunakan ini. Berarti Anda tidak jadi. Karena tidak ada. Begitu kan? Anda paham maksud saya? Hanya pertimbangan Anda hanya satu-satunya untuk memilih metode, memilih media, memilih pendekatan, memilih strategi, memilih model hanya dengan pertimbangan karakteristik peserta didik. Tidak ada yang lain. Sekarang kalau sarana prasarana penunjang dari apa yang saudara buat itu tidak ada, berarti Anda tidak bisa. Bisa Pak. Tahu. Saya menggunakan media Berarti yang kalau lain. Contohnya ya Pak, berarti pertimbangan. Saya tidak mau bilang Anda harus menggunakan yang lain. Pertanyaan tadi saya kan awal. Tapi Anda hanya mengatakan, Pak, yang menjadi pertimbangan memilih metode, memilih media itu adalah karakteristik peserta didik. Ya, saya setuju. Apa hanya itu pertimbangannya? Tidak ada pertimbangan lain? Anda katakan tidak. Jadi saya beri contoh. Seharusnya yang menjadi pertimbangan itu yang satu. Yang kedua, contoh lain kedua. Sekarang Anda menyatakan, oh saya akan menggunakan PowerPoint lewat Canva. Sekarang Anda tidak mampu, tidak tahu aplikasi itu. Bagaimana Anda bisa? Sudah menentukan Anda ya sendiri tidak bisa. Makanya juga menjadi pertimbangan itu adalah kemampuan guru. Pertimbangkan itu, jangan mau menentukan sembarangan hanya karena peserta didik maunya itu, lalu Anda sendiri tidak menguasai, gimana nantinya? Makanya di dalam memilih metode
memilih pendekatan, memilih strategi, memilih media, itu harus mempertimbangkan satu, karakteristik peserta didik. Yang kedua, karakteristik materi. Yang ketiga, sarana prasarana penunjang. Yang keempat, kemampuan Anda sendiri. Itu pertimbangannya, bukan hanya peserta didik. Ya, Ya, Pak. oke. Berikut, komponen apa lagi? Tadi Anda menyebutkan ada instrumen. Nah, coba Anda jelaskan dulu bagaimana prinsip-prinsip asesmen dalam kurikulum Merdeka. Jadi yang pertama Pak, yaitu prinsip-prinsipnya yaitu pertama asesmen awal, kemudian yang kedua asesmen formatif, kemudian yang ketiga asesmen sumatif, dan yang keempat adalah rubrik penilaian, Pak. Oke. Itu cakupan. Asesmen saudara rancang itu mencakup asesmen awal, asesmen formatif, asesmen sumatif, rubrik, dan lain-lain sebagainya. Itu asesmen yang saudara buat. Saya tanya, prinsip-prinsip apa saja yang harus dipedomani, yang harus diterapkan oleh seorang guru ketika dia mau melakukan asesmen menurut kurikulum Merdeka. Prinsip apa saja, Pak? Yaitu Ya, eh, apa? diagnostik, diagnostik, Pak. Itu Kemudian cakupan. Asesmen itu mencakup itu cakupannya. Prinsip-prinsip. Ya, saya tahu itu sudah diajarkan saat di modul ajar. Pendalaman materi. Apa prinsipnya? Atau secara logika Anda. Kalau saya mau menilai, saya harus begini. ya, jadi Pak, kalau saya menilai menurut pemahaman saya, Pak, saya menilai sesuai dengan yang pertama dari segi karakternya siswa. Kemudian Pak, dari segi pengetahuannya siswa. Kemudian dari segi eh, keterampilannya siswa, Pak. Baru Anda memperlakukan penilaian itu kepada peserta didik itu seperti apa? Ya, Pak. Anda memberikan penilaian kepada peserta didik yang sekian banyak itu, Anda harus bersikap apa? Saya bersikap eh, bersikap adil, Pak. Jadi saya memberikan Ya, penilaian itu bersikap sesuai dengan adil. Terus, sesuai dengan kemampuannya siswa, Pak. Sesuai dengan kemampuannya siswa, saya menilai kalau siswa itu misalnya dia mampu, dia bisa untuk menyelesaikan tugas-tugasnya, kemudian ikut diskusi dan yang lain sebagainya, aktif, maka penilaiannya itu lebih tinggi dibandingkan siswa-siswa teman-temannya yang kurang aktif, Pak. Itu melalui itu artinya eh, Anda, ya, itu artinya Anda
Objektif, itulah yang saya tanya. Prinsip-prinsip itu harus objektif, harus adil, harus netral, tidak dipengaruhi oleh hal-hal tertentu. Jangan karena anak teman, anak kepala sekolah, anak keluarga, lalu kita beri nilai yang lebih bagus. Itu artinya Anda tidak objektif. Makanya ada diatur prinsip-prinsip dalam melakukan asesmen. Ya di antaranya dia harus adil, dia harus objektif. Kan seperti itu. Baik, biasanya di sekolah Anda itu ada di dalam kurikulum Merdeka itu ada yang namanya P5 PPRA. Apa yang Anda pahami dari P5 PPRA itu? Ya, jadi P5 itu Pak, yaitu eh, sarana untuk Apa? mengembangkan minat dan bakat Pak. Nah, Hmm. ya Pak. Nah, kemudian, Terus, hmm, P5 ini dia terdiri dari beberapa alur, yaitu Pak, alur yang nah, pertama itu mencakup pengenalan Pak. Jadi ya, oke. siswa ya, Terus, jadi terus, siswa itu siswa itu diperkenalkan dengan topik atau tema proyek yang akan dikerjakan Pak. ya, Kem- Kemudian yang kedua yaitu tentang kontekstualisasi Pak. Jadi ya, di situ membantu siswa untuk menghubungkan proyek dengan dunia nyata, Pak. ya, Contohnya contohnya proyek eh, hidup berkelanjutan, Pak. Kalau di hmm, sekolah kami ada proyek hidup berkelanjutan itu seperti penanaman nilam, Pak. ya. Kemudian Terus, kemudian pada tahap aksi itu siswa itu bekerja secara kolaboratif atau secara bersama-sama untuk mengaplikasikan pengetahuan dan juga keterampilan yang telah mereka pelajari, Pak. Kemudian pada tahap terakhir, yaitu pada tahap refleksi, itu siswa diminta untuk merefleksikan pengalaman mereka selama selama mengerjakan proyek tersebut, Pak. hmm, Seperti itu, Pak. terakhir, jadi dari sisi alur-alurnya, mulai dari pengenalan, kontekstualisasi, aksi, kemudian Dan juga yang terakhir itu, Pak, refleksi. refleksi. Di dalam refleksi itu apa saja yang dilakukan? Di dalam refleksi apa, Pak? Apa-apa saja kegiatannya dalam refleksi? Kan ada kegiatan, ada aktivitas. Alur-alur yang Anda sebutkan tadi jelas ada alurnya, Pak, pengenalan. Saya tidak tanya lagi apa aktivitas dalam pengenal aktivitas guru maupun peserta didik. Begitu juga konsekuensi. Tapi ketika Anda menyebut ada refleksi, nah kira-kira apa kegiatannya? Apa aktivitas dari refleksi dan Ya, evaluasi Pak. refleksi itu? Refleksi itu yaitu mereka mengukur sejauh mana pengalaman mereka dalam misalnya contohnya dalam menanam nilam, Pak.
Apakah ini Ya. sudah eh, mereka sudah paham cara menanamnya atau masih belum, Pak? Seperti itu, Pak. Oke, saya rasa cukup ya. Saya rasa cukup untuk pengetahuannya karena waktunya sudah lewat. Silakan Anda mempraktekkan apa yang saudara sampaikan tadi dari perancangan modul yang terdiri dari langkah-langkah seperti ini. Modulnya terdiri dari ada tujuan, ada materi. Tapi kalau kita mempraktikkan proses pembelajaran itu sudah tentu dimulai dari pendahuluan. Kira-kira apa kegiatan dalam pendahuluan itu, kemudian masuk pada kegiatan inti, apa saja yang dilakukan, kemudian pada kegiatan penutup. Silakan, Ya, Pak. silakan Anda praktekkan. Ya, mau praktek mengajar ini, Pak? Silakan, iya. Oke, baik. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya adik-adik? Masya Allah, Alhamdulillah jika semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, baik adik-adik, sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita awali dengan doa terlebih dahulu. Nah, kira-kira untuk doa kali ini atau doa hari ini, siapa yang mau memimpin? Ya, silahkan adik Ningsi. Ya, terima kasih adik Ningsi. Ya, baiklah. Sekarang Ibu akan lanjutkan dengan absen. Nah, untuk linknya Ibu sudah bagikan di grup WhatsApp ya. Nanti silakan kalian akses di sana. Nah, untuk kali ini, untuk hari ini, kira-kira ada yang tidak hadir? Oh iya, oh adik Yuyun sakit ya? Ya, jadi kita doakan semoga adik Yuyun cepat diberikan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya, ada yang masih ingat materi kita pada minggu yang lalu? Ya, jadi materi kita pada minggu lalu itu eh, adalah mengenai sumber hukum Islam. Nah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai peran tokoh ulama dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik dapat menunjukkan peran tokoh ulama dalam penyebaran Islam di Indonesia dengan tepat. Kemudian yang kedua yaitu peserta didik dapat menguraikan tokoh-tokoh ulama dalam penyebaran Islam di Indonesia dengan benar. Nah, kemudian eh, yang ketiga yaitu peserta didik dapat menjelaskan metode dakwah para ulama di Indonesia dengan tepat. Kemudian yang keempat yaitu peserta didik dapat mempresentasikan peran tokoh ulama dalam penyebaran Islam di Indonesia dengan lugas. Nah, eh, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama atau materi tentang eh, peran tokoh ulama dalam penyebaran Islam di Indonesia. Nah, adik-adik, perlu kita ketahui bahwa ulama ulama ini memiliki peran yang sangat penting dalam penyebaran agama Islam, khususnya di Indonesia. Nah, baik itu dari masa kedatangan Islam maupun setelahnya. Nah, mereka itu bukan hanya sebagai pemuka agama yang mengajarkan agama Islam, tetapi juga mereka memimpin secara spiritual, sosial, dan juga budaya bagi masyarakat. Nah, eh,
penyebaran Islam ini, penyebaran Islam di Indonesia ini itu terjadi melalui beberapa jalur, yaitu melalui jalur pernikahan, jalur dakwah, dan juga jalur perdagangan. Nah, sekarang kita masuk pada tokoh-tokoh penyebar agama Islam. Nah, adik-adik, ada yang tahu eh, tokoh-tokoh siapa saja tokoh-tokoh penyebar agama Islam? Iya, benar sekali Adik Yuyun, yaitu ada Sunan Ampel, kemudian ada lagi, iya benar sekali Adik Ningsi, yaitu Wali Songo. Ya, jadi eh, perlu kita ketahui bersama bahwa ada beberapa tokoh-tokoh penyebar agama Islam di Indonesia, yaitu yang pertama ada Sunan Ampel. Nah, Sunan Ampel ini dia dikenal dengan salah satu penyebar agama Islam, tepatnya di Jawa Timur atau di Surabaya. Nah, kemudian eh, ada Wali Songo. Salah satu Wali Songo itu yang terkenal yang menyebarkan agama Islam itu adalah Sunan Kalijaga. Nah, dia itu dikenal dengan pendekatan dakwanya yang sangat bijaksana dan juga beliau menggunakan seni. Seninya itu wayang kulit untuk bisa diterima di masyarakat tersebut untuk dengan mudah bisa menyebarkan agama Islam di sana. Nah, sampai di sini masih ada pertanyaan adik-adik? Iya, baiklah. Nah, sekarang kalau sudah tidak ada pertanyaan, nah sekarang Ibu akan membagikan kalian berkelompok untuk tugas. Nah, untuk tugas kali ini kita akan masuk, Ibu akan membuat kalian kelompok, yaitu kelompok satu itu membahas tentang eh, tokoh ulama dalam menyebarkan Islam. Nah, itu dibuat dengan menggunakan proyeknya itu dibuat dengan menggunakan mind mapping. Jadi, untuk mind mapping yang sudah selesai, nanti akan di tiap kelompok yang sudah membuat mind mapping itu akan mempresentasikan setiap proyeknya di depan kelas. Nah, kemudian pada kelompok yang kedua, yaitu eh, membuat mind mapping tentang tokoh ulama di Sumatera dan juga Aceh serta Kalimantan. Nah, kemudian yang ketiga, kelompok ketiga ini itu membuat mind mapping tentang penyebaran Islam di berbagai wilayah Indonesia. Nah, kira-kira sudah jelas? Oke. Nah, kalau misalnya tugasnya sudah selesai, nanti silahkan dipresentasikan untuk tiap kelompok. Nanti kalau sudah selesai, eh, angkat tangan dan juga langsung maju untuk kelompoknya. Ya, silahkan kelompok satu. Iya, baik sekali. Beri aplaus dulu untuk kelompok satu yang sudah maju. Eh, Materinya itu sangat jelas dan mudah untuk dipahami. Terdapat beberapa tokoh-tokoh juga yang mereka presentasikan. Kemudian kelompok dua, iya, baik sekali untuk kelompok dua. Terima kasih karena telah mempresentasikan proyeknya. Proyeknya itu sangat bagus, dipresentasikan dengan sangat lugas, sangat jelas. Untuk kelompok selanjutnya, untuk kelompok tiga, iya, terima kasih juga untuk kelompok tiga yang sudah maju.
tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Nah, presentasinya itu sudah sangat jelas, sudah sangat bagus. Ya, jadi baiklah. Jadi anak-anak, eh, mengapa mengapa pentingnya kita belajar atau mengetahui tentang tokoh-tokoh Islam atau tokoh-tokoh penyebar Islam agar supaya apa? Iya, benar sekali agar supaya lebih meningkatkan pemahaman kita tentang sejarah yang ada di Indonesia, termasuk peran tokoh ulama dalam penyebaran Islam di Indonesia. Nah, baik adik-adik, Em, untuk pekan depan kita akan masuk pada materi tentang sejarah kebudayaan Islam. Nah, ini masih satu rangkaian dengan peran tokoh ulama. Itu masih satu CP. Nah, untuk lebih jelasnya, nanti kalian cari tahu tentang materi itu, kemudian nanti akan kita bahas pada pertemuan minggu depan. Oke, anak-anak? Iya, baik adik-adik, karena pelajaran kita sudah selesai, kira-kira siapa yang mau memimpin doa? Iya, silakan adik Yuyun. Iya, terima kasih adik Yuyun sudah menutup dengan doa. Ya, jadi anak-anak sampai di sini dulu pertemuan kita. Nanti kita akan bertemu lagi pada pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, barangkali cukup rangkaian ujian untuk Ibu Mulyana.